Baiklah, saya di sini Nadia akan menjelaskan materi kelas 12 semester 1 yaitu tentang pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya anak-anak tahu nggak sih apa itu pertumbuhan dan juga perkembangan? Pastinya setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan kan? Nah, apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu sendiri didefinisikan sebagai adanya penambahan. Penambahan yang dimaksud yaitu pertambahan jumlah sel, pertambahan massa sel, dan juga pertambahan volume sel. Nah, penambahan-penambahan ini bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya kita nih, yang sudah dewasa, tidak mungkin kan kita kembali ke masa kecil, tidak mungkin kita kembali menjadi bayi kan? Nah, selanjutnya pertumbuhan juga dapat diukur. Bagaimana caranya? Contohnya nih, kita mengukur tinggi badan kita. Ketika kita usia 12 tahun, berapa sih tinggi badan kita? Kalau pada tumbuhan, pertumbuhan itu dapat diukur dengan berapa tinggi tumbuhan tersebut, berapa senti pertambahan setiap selnya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Apa bedanya dengan pertumbuhan? Nah, perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Bagaimana caranya tumbuhan bisa menuju kedewasaan? Kedewasaan yang dimaksud pada tumbuhan yaitu tumbuhan mampu bereproduksi atau menghasilkan bunga, buah, dan juga biji. Apabila anak-anak punya tumbuhan di rumah, coba dilihat. Apakah tumbuhan yang anak-anak miliki sudah mampu menghasilkan bunga? Apabila sudah, berarti tumbuhan tersebut sudah mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Namun, apabila tumbuhan tersebut belum memiliki bunga, berarti tumbuhan tersebut masih dalam tahap pertumbuhan, belum melewati masa perkembangan. Kemudian, apabila tadi pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur, tidak mungkin kan kita bertanya berapa senti kamu dewasa, berapa kilogram kamu dewasa. Nah, itu kan digunakan untuk mengukur pertumbuhan pada makhluk hidup. Nah, kita sudah tahu kan apa bedanya pertumbuhan dan juga perkembangan. Lalu kapan terjadinya pertumbuhan dan juga perkembangan? Pertumbuhan dan juga perkembangan terjadi secara beriringan. Jadi, makhluk hidup pada awalnya mengalami pertumbuhan. Setelah itu, makhluk hidup akan mengalami perkembangan atau pendewasaan. Nah, kenapa sih tumbuhan itu bisa melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan? Faktor apa saja yang mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan? Nah, faktor yang mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini ada gen dan juga hormon. Gen ini diperoleh dari induk yang diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi, apabila induk tumbuhan memiliki buah yang rasanya manis, maka anak yang dihasilkan dapat juga berbuah manis. Kemudian faktor yang kedua yaitu hormon. Hormon ini ada beberapa macam. Yang pertama ada hormon auksin. Nah, hormon auksin ini digunakan sebagai pemanjangan sel. Jadi setiap ujung tumbuhan itu terdapat hormon auksin, sehingga akan terus membelah sel hingga membentuk pertambahan atau perpanjangan sel. Yang kedua yaitu hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini akan bekerja sama dengan hormon auksin dalam pembelahan sel. Jadi, hormon auksin akan memperpanjang sel, sedangkan hormon sitokinin akan melakukan pembelahan sel. Yang ketiga yaitu hormon gibberellin. Nah, hormon gibberellin ini berfungsi sebagai pembesaran sel. Jadi, pada tumbuhan akan membentuk batang yang semakin besar, itu dipengaruhi oleh hormon gibberellin. Selanjutnya yaitu hormon etilen. Nah, hormon etilen ini berfungsi dalam memasakkan buah. Jadi, buah-buah yang matang di pohon itu dipengaruhi oleh hormon etilen. Dan yang terakhir yaitu asam absisat. Jadi, apabila pohon-pohon mengalami pengguguran daun, berarti hormon asam absisat pada tumbuhan tersebut sedang berfungsi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nutrisi ini diperoleh dari zat hara yang berada di dalam tanah. Nah, yang kedua yaitu suhu. Nah, suhu ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan. Jadi, setiap tumbuhan memiliki suhu yang berbeda-beda. Nah, contoh tumbuhan kentang. Tumbuhan kentang dapat hidup di dataran tinggi atau di daerah dingin. Tidak mungkin kan kita menanam tumbuhan kentang di dataran panas atau hamparan pasir. Nah, tumbuhan tersebut tidak akan hidup karena suhunya tidak sesuai. Yang selanjutnya yaitu cahaya. Cahaya ini berfungsi dalam membantu proses fotosintesis pada tumbuhan atau pembuatan zat makanan pada tumbuhan. Jadi, semakin banyak cahaya yang diperoleh oleh tumbuhan, maka fotosintesis juga akan berjalan dengan baik apabila diiringi dengan kualitas air dan juga zat hara yang diperoleh dari air. Nah, faktor selanjutnya yaitu tanah. Nah, kandungan tanah ini haruslah memiliki kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh zat
Nah, tanah ini haruslah memiliki kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, pertumbuhan dan juga perkembangan ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran loh, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 2, yang artinya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia telah menetapkan segala sesuatu dengan ukuran yang serapi-rapinya. Jadi, pertumbuhan dan juga perkembangan dengan ukuran buah yang kecil, ukuran buah yang besar, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, lalu bagaimana sih tumbuhan itu bisa melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan? Tahap apa saja kah yang dilewati? Nah, tahap pada pertumbuhan dan juga perkembangan ini ada 3. Yang pertama, tahap pembelahan sel. Sel ini akan mengalami pembelahan hingga membentuk zigot dan juga individu baru. Nah, tahapan yang kedua adalah morfogenesis atau perkembangan bentuk. Yang awalnya sel dapat membentuk suatu jaringan, jaringan dapat membentuk suatu organ, organ dapat membentuk suatu individu baru atau individualis. Nah, tahap perkembangan kedua ini diiringi dengan tahap perkembangan yang ketiga, yaitu diferensiasi sel atau pada tahap diferensiasi sel ini, sel akan mengalami penyempurnaan hingga membentuk suatu individu utuh hingga membentuk suatu individu baru yang utuh dan dapat melakukan perkembangan dan pertumbuhan secara ulang. Nah, tahap perkembangan dan juga perkembangan ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva sigmoid. Nah, V ini adalah kecepatan pertumbuhan pada tumbuhan, sedangkan T adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, dalam kurva sigmoid ini ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase logaritmik. Nah, dalam fase logaritmik, seiring dengan berjalannya waktu, tumbuhan mampu meningkatkan pertumbuhan pada tanaman tersebut. Fase yang kedua adalah fase linear, di mana terjadi kekonstanan. Jadi, tumbuhan tersebut akan mengalami kekonstanan pertumbuhan, tidak mengalami peningkatan maupun tidak mengalami penurunan. Nah, di fase ketiga ini fase penuaan, di mana terjadinya penurunan kecepatan oleh pertumbuhan. Jadi, tumbuhan tersebut mengalami penurunan dalam pertumbuhan, sehingga menyebabkan tumbuhan itu akan menjadi tua, tidak lagi menghasilkan bunga yang banyak, hingga dapat menyebabkan kematian pada tumbuhan tersebut. Demikianlah penjelasan saya mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan. Untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya anak-anak mencoba untuk membuat percobaan pertumbuhan dan juga perkembangan. Bahan utama yang digunakan yaitu biji-bijian, dapat berupa biji kacang hijau dan juga biji kacang tanah. Sekian penjelasan saya mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.